Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'an al-Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Yang kami hormati Ketua DKM Masjid Al-Ikhwan beserta jajarannya, yang kami hormati para kiai, para ulama, asatidzah, hujjah, hajah, ketua RW, RT, alim ulama, tokoh masyarakat, Bapak Ibu hadirin, hadirat dan muslimin dan muslimat yang berbahagia. Puji dan syukur tak terhingga. Marilah kita sama-sama panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kesehatan kepada kita sekalian, sehingga di malam hari ini kita dapat berkumpul bersama di masjid yang mulia ini dalam upaya taqarrub ila Allah, mendekatkan diri kepada Allah melalui Rasulullah tadi kita salat berjamaah yang dilanjutkan dengan ta'lim Quran. Mudah-mudahan kerja kita di tempat ini akan menjadikan sebuah wasilah datangnya rahmat dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam marilah kita sama-sama sampaikan kepada Nabi kita, Nabi besar, Nabi Agung, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabatnya, dan juga semua yang berupaya konsisten iltizam terhadap ajaran agamanya. Bapak Ibu hadirin hadirat kaum muslimin wal muslimat yang berbahagia, kalau bulan Ramadan sudah berlalu, namun upaya kita untuk meraih nilai takwa itu tidak boleh terhenti. Sama dengan halnya upaya kita mempertahankan keimanan dan keislaman. Kapan kita berhenti? Setelah al-maut menjemput kita. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Kalau kita berhenti dalam upaya meningkatkan amal ibadah, meningkatkan keimanan, keislaman, kalau ajal telah menjemput kita. Selama 1 bulan kita digembleng, dilatih, dididik melalui siang Ramadan agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa,
Maka untuk melihat apakah puasa yang kita lakukan selama 1 bulan itu tercapai target kita yang membentuk diri kita untuk menjadi insan-insan yang bertakwa. Ini bisa kita lihat di saat di awal-awal bulan Ramadan yang akan datang. Apa yang kita lihat dari ciri-ciri ketakwaan yang kita miliki? Di awal mukadimah saya membacakan tentang Al-Quran surat Al-Imran ayat yang ke-133 sampai dengan 136 yang sebagian ayatnya sudah saya bacakan. Ini menjelaskan tentang kriteria takwa, ciri-ciri orang yang berhasil meraih siam Ramadan. Tentu ayat ini sering disampaikan, sering kita dengar. Mungkin banyak di antara bapak-bapak dan ibu-ibu yang sudah hafal. Allah menyeru kepada kita ila maghfiratin min rabbikum, buru-buru bersegeralah kamu kepada ampunan Allah, kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang hanya diperuntukkan bagi orang-orang yang bertakwa. Artinya kita nggak boleh santai, buru-buru kita respon seruan Allah untuk meraih ampunannya, untuk mendapatkan surganya yang disediakan khusus bagi orang-orang yang sukses meraih siam Ramadan. Kenapa harus buru-buru? Takut ajal terlebih dahulu datang menjemput kita, sehingga tidak ada lagi kesempatan, yang ada penyesalan. Bagaimana penyesalan orang-orang kafir, orang-orang puncak, sampai dia berkata sebagaimana yang dijelaskan oleh Allah dalam Quran surat terakhir, surat An-Naba ayat terakhir, yauma yanzurul mar'u ma qaddamat yadah wa yaqulu kafiru ya laitani kuntu turaba. Ingatlah ketika orang-orang yang ingkar harus mempertanggungjawabkan apa yang telah diperbuatnya oleh kedua tangannya. Orang-orang ingkar itu berkata, ya laitani kuntu turaba, alangkah bahagianya kalau aku dulu hidup menjadi tanah. Kenapa? Karena tanah tidak dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beda dengan kita. Dari mulai ujung rambut sampai kepada ujung kaki itu akan ditanya. Tapi kita mesti malu terhadap mereka, malu terhadap makhluk-makhluk Allah yang baik, malu terhadap pohon-pohonan, malu terhadap matahari, bulan, bintang, burung, binatang-binatang yang ada di bumi, binatang-binatang yang ada di langit yang berterbangan itu. Betapapun mereka tidak dimintai bertanggung jawab oleh Allah, tapi mereka tetap berzikir, bertasbih, memuji kepada Allah. Bahkan mereka ada yang salah. Dalam Al-Quran surat yang ke-24 ayat yang ke-41 Allah sampaikan kepada kita, alam tara anna Allah yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardh wa yusabbihuna bil qad alima salatahu wa tasbihahu. Tidaklah kamu memperhatikan bahwasanya apa-apa yang ada di langit, apa-apa yang ada di bumi, mereka bertasbih, berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga burung yang berterbangan di atas sana masing-masing telah mengetahui tata cara tasbih dan sembahyangnya. Kalau mengetahui tata cara zikir dan salatnya, cuma kita tidak tahu itu binatang. Sementara kita akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harapan kita ketika kita digendong di bulan Ramadan itu agar menjadi orang-orang yang bertakwa. Apakah berhasil? Kita lihat di awal-awal ini sampai Ramadan yang akan datang. Dari ciri-ciri orang yang bertakwa yang dijelaskan dalam Al-Quran. Kalau kita berbicara masalah ciri orang takwa, banyak di dalam Quran dijelaskan maupun dalam hadis Nabi.
Dan juga salah satunya pernah kita bahas dalam Quran surat 3 ayat 15 sampai dengan 17 beberapa waktu yang lalu, dan malam hari ini kita akan coba mengkaji dan membahas tentang ciri orang yang bertakwa di dalam Quran surat 3 ayat 133. Apa cirinya? Yang ke-134 Allah jelaskan. Yang pertama kata Allah, ciri orang yang berhasil meraih Ramadan itu adalah alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra. Orang-orang yang menambahkan hartanya, orang-orang yang menjemputkan hartanya baik dalam keadaan lapang maupun sempit. Orang yang takwa yang pertama itu adalah orang yang memiliki kecerdasan finansial. Bukan hanya pintar mencari harta, tapi juga pintar mendistribusikannya hartanya pada jalan Allah sesuai dengan syariat. Ketika mencari, orang takwa itu tahu betul mencari rezeki itu selalu selektif, memilih-milih hanya yang dibolehkan oleh Allah, hanya yang dibenarkan oleh syariat, tidak asal-asalan, ya hanya memilih yang halal dan baik, tidak yang haram. Sebagaimana yang diingatkan oleh Allah dalam Quran surat Al-Baqarah ayat yang ke-168. Dalam ayat ini Allah menyampaikan kepada kita, ya ayyuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Apa kata Allah, wahai manusia, kulu mimma fil ardi halalan thayyiban, makanlah apa-apa yang ada di bumi, carilah rezeki yang ada di bumi. Cuman yang boleh kamu makan, yang boleh kamu ambil adalah syaratnya wala yang halalan thayyibah, yang halal dan baik. Ketika mencari harta, mencari rezeki, wala tatabi' khutuwatis syaitan, jangan ikuti bisikan-bisikan setan. Setan yang berusaha menghalalkan berbagai macam cara. Setan mengajarkan dan mendidik kepada kita, menyuruh kepada kita, apa saja rezeki itu ambil aja. Mau yang haram, mau yang mudah, mau yang abu-abu, yang remang-remang ambil. Kenapa kata setan? Cari yang haram saja susah, apalagi yang halal. Akibatnya apa yang terjadi? Harta yang haram, yang tidak diizinkan oleh Allah kemudian diambil, ini tidak menjadi berkah. Tidak sedikit orang-orang yang masuk turunan KPK bukan orang miskin, tapi orang-orang yang kaya, yang gajinya besar. Na'udzubillah. Kenapa masih ngambil hal yang haram? Kenapa masih mau korupsi? Karena nggak berkah. Padahal jaminan dari Allah, walau ana ahlal qura amanu wa taqaw la padana Allah memberkati minas sama'i wal ardh. Seandainya penduduk negeri beriman dan bertakwa, niscaya akan aku turunkan keberkahan dari langit dan bumi. Berkah bumi diturunkan oleh Allah kepada siapa? Orang yang beriman dan bertakwa. Maka orang yang bertakwa itu hanya mengambil harta atau rezeki yang halal dan thayyibah. Nah, itu yang mesti ada. Kalau kita selektif mencari harta, hanya memakan yang halal dan baik, insya Allah yakin bahwa kita termasuk golongan orang-orang yang berhasil menjadi orang yang bertakwa, berhasil meraih syamu Ramadan. Nah, kemudian yang kedua, setelah mendapatkan rezeki yang halal, orang yang takwa itu tahu betul apa yang didapat pada hari ini, pada bulan ini tidak semua menjadi miliknya, tapi ada sebagian kecil yang harus dikeluarkan. Langsung orang bertakwa itu mengeluarkan hartanya, diinfakkan sesuai dengan ketentuan syariat. Yang dia ambil
hanya harta yang bersih yang sudah dikeluarkan yang kotornya. Nah, kenapa orang bertakwa itu seperti itu? Karena dia tahu harta ini adalah amanah. Mengenai harta akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Bahkan dalam salah satu hadis Nabi kita Muhammad SAW mengingatkan kepada kita, la tazunnu qadama abdin yaumil qiyamah. Belum sempat kaki seorang hamba melangkahkan kakinya pada hari kiamat kecuali akan ditanya yang salah satunya wa amaluhu min aina tasabah wa qulna unfaqah. Dari mana kamu dapat harta? Dari mana kamu dapat rezeki? Dan dibelanjakan untuk apa? Itulah orang yang bertakwa. Dia selektif mencari harta benda dan tidak lupa menginfakkan hartanya sebelum ia konsumsi. Kemana? Pada jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang harus kita miliki yang pertama. Kemudian yang kedua, ciri orang yang berhasil meraih yang merahmatan itu. Ciri orang yang bertakwa yang kedua itu kata Allah wal kadhibina wal ghayaba. Orang-orang yang mampu mengendalikan amarahnya. Orang-orang yang memiliki kecerdasan emosional. Hawa nafsu atau amarah ini merupakan fitrah, bukan untuk kita hilangkan, melainkan harus kita kendalikan. Ini fitrah dari Allah. Karena orang takwa itu tahu ketika ia mampu mengendalikan hawa nafsunya, balasannya adalah surga. Surat 9 ayat 44 Allah sampaikan, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa inna jannata hiyal ma'wa. Adapun orang yang takut akan kebesaran Tuhannya dan mampu mengendalikan hawa nafsunya, surga sebagai tempat tinggalnya. Masya Allah. Nah, memang berat yang mengendalikan hawa nafsu. Makanya dilatih di bulan Ramadan untuk dari orang yang saudara. Sampai kapan kita harus bersabar? Sabar tidak ada batasan. Sabar. Kalau sudah bersabar, ikat kesabaran itu tidak boleh lepas. Quran surat Al-Imran ayat terakhir, ayat yang ke-200. Nggak boleh lepas, harus kita ikat. Nggak ada batasan. Sering kita berkata, sabar, saya sudah 3 kali sabar. Nggak ada batasan. Nah, kemudian yang ketiganya apa? Ciri orang yang takwa itu. Ciri orang yang ketiga, ada Allah yang afina anin nas. Memiliki jiwa maaf, mampu memaafkan kesalahan orang lain, memiliki kecerdasan sosial, punya jiwa pemaaf. Apalagi yang melakukan kesalahan itu keluarga dekat, anak kita, istri kita, sahabat kita. Tapi Pak jengkel, memang jengkel. Semestinya ketika kita dihadapkan dengan orang yang jengkel itu, kita harus bersyukur. Kenapa? Ini kesempatan kita untuk meraih pahala, menuju kesabaran kita. Dalam ciri orang yang bertakwa yang lain, dalam ayat yang 15 masih surat yang sama Al-Imran, kan kita harus bersabar. Kenapa? Kita akan dihadapkan dengan orang-orang hasib. Setelah kita menyatakan diri menjadi orang mukmin, dihadapkan dengan orang hasib. Bagaimana sikap kita? Sabar. Lalu bagaimana kalau kita dihina, dilecehkan? Dalam Quran surat Al-Furqan, surat yang kedua ayat 63, sikap orang yang bertakwa itu ketika dihina, mereka tidak membalas hinaan, tidak membalas cacian. Sebagaimana dijelaskan dalam ayat tersebut, wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardh haunan wa idza khatabahumul jahiluna qalu salam. Seorang hamba Allah yang penyayang, yang pengasih,
adalah mereka yang berjalan di muka bumi dengan rendah hati, haudah. Wa idza khatabahum jahilun, ketika dihina dicaci oleh orang-orang jahil, dia enggak membalas cacian itu, kecuali kata-kata yang keluar dari mulutnya, kata-kata yang baik, kata-kata yang mengandung doa. Qaulu salama, mudah-mudahan kamu selamat. Berat, nggak berat kalau kita laksanakan. Berat itu karena ego kita, karena dorongan hawa nafsu kita. Hawa nafsu didorong oleh setan. Nah, maka di bulan Ramadan kita dididik untuk sabar, untuk bisa mengendalikan hawa nafsu. Nah, kalau kita bisa mengendalikan hawa nafsu, memiliki jiwa pemaaf, bisa memaafkan kesalahan saudara-saudara kita, artinya kita telah berhasil sukses meraih siamu Ramadan, berhasil mendidik diri kita menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang terakhir, walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfiru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Ciri orang yang bertakwa yang terakhir itu adalah kata Allah, yaitu orang-orang yang apabila melakukan pelanggaran syariat, berbuat fahisyah, awdalahu anfusahum, atau menzalimi dirinya sendiri, kemudian dia cepat sadar ini salah, ini keliru, kemudian dia mohon ampun, beristighfar, mohon ampun kepada Allah, dan berjanji untuk tidak melakukan kesalahan lagi. Nah, inilah cirinya orang yang bertakwa itu. Yang keempatnya, memiliki kecerdasan spiritual, bisa ketika melakukan dosa itu langsung cepat sadar, beristighfar, mohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sadar bahwa kita adalah sebagai seorang hamba Allah yang lemah, hamba Allah yang dhaif. Maka Allah berikan kesempatan sebesar apapun dosa yang kita lakukan. Ketika kita menyadari kekeliruan itu, kemudian kita beristighfar, mohon ampun, yakin Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Bapak hadirin hadirat, mudah-mudahan 4 hal ini ada pada diri kita. Kalau 4 hal ini ada pada diri kita, balasan bagi mereka di dalam ayat yang ke-136-nya Allah sampaikan, ulaika jazaa'uhum maghfiratun min rabbihim wa jannatun tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha wa ni'ma ajrul 'amilin. Untuk mereka ampunan dari Allah, ampunan dari Tuhan mereka, serta balasan bagi mereka dari surga yang mengalir sungai-sungai di dalamnya. Itulah sebaik-baik balasan bagi orang-orang yang beramal. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini digolongkan oleh Allah termasuk daripada hamba-hamba Allah yang berhasil meraih siang Ramadan, dan kita mempertahankan ketakwaan yang kita miliki sampai Ramadan yang akan datang. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan, diberikan bonus tambahan umur, sehingga bisa bertemu dengan bulan Ramadan tahun 2027. Amin ya rabbal alamin. Kurang dan lebih mohon maaf bila benar apa yang saya sampaikan datang dari Allah, bila salah adalah kesalahan saya pribadi. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada Bapak Ibu silakan pertanyaan dari makalah tadi yang sudah sampaikan. Kalau silakan mungkin dari makalah ataupun yang lain, kami beri kesempatan, masih ada waktu sampai saatnya kira-kira 10 menit lagi, 15 menit. Silakan Pak. Ya, Pak Widura,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi Pak Ustaz ada menyampaikan bahwa luasnya surga itu seluas dunia dan langit Dan bumi. ya, bumi ya. Jadi muncul pertanyaannya bisa jadi nerakanya di mana? Terima kasih Bapak ya, soal pembedanya selalu aktif, selalu bertanya. Terima kasih. Bahasa Allah dengan bahasa kita. Ya, ketika Allah berbicara masalah seluas langit dan bumi, ini bahasa Allah. Kalau bahasa kita satu hari 24 jam. Kalau satu hari menurut Allah 1000 tahun menurut perhitungan kita. Artinya jangan ditafsirkan seluas langit dan bumi dengan langit dan bumi yang kita lihat hari ini. Ini bahasanya Allah, tidak terbatas. Karena kalau cuma seluas langit dan bumi kecil banget gitu ya. Nah ini adalah bahasa yang disampaikan oleh Allah yang tidak bisa kita pahami. Luasnya itu menurut pandangan Allah. Dalam Quran surat berapa itu? 76 surat berapa? Di situ Allah menyampaikan kepada kita bahwa satu hari menurut perhitungan Allah itu 1000 tahun menurut kita. Artinya ketika seseorang masuk neraka satu hari berarti disiksa selama 1000 tahun. Nah lalu di mana letaknya? Ini juga logik. Yang jelas kita yakini bahwa surga itu ya seperti itu, penjelasan yang banyak dijelaskan dalam Al-Quran. Dalam salah satu hadis, mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Surga itu belum pernah terlihat pandangan manusia, belum pernah terdengar oleh telinga manusia bagaimana itu keindahan surga, dan belum pernah terbayang dalam imajinasi manusia. Sehebat apapun imajinasi seseorang untuk menghayalkan keberadaan surga, itu tidak akan sampai kepada yang sesungguhnya, kecuali Rasulullah dan nabi-nabi yang diizinkan oleh Allah yang pernah melihatnya. Itukah kurang lebih Pak? Kalau salah mohon maaf. Kalau mungkin ada yang menambahkan silakan. Silakan Pak yang lain. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Dari semua rangkaian yang saya katakan tadi, saya sangat yakin dengan itu setiap perbuatan kita ternyata berkaitan langsung dengan ayat Al-Quran. Nah, cuman buat saya ini sebagai orang awam yang ngerti bahasa Al-Quran, tapi di Al-Quran itu ada terjemahannya. Kalau saya misalnya membaca terjemahannya, terus bunyinya begini, ternyata relevansinya dengan kehidupan kita. Bolehkah? Nah, ayat Quran itu ada yang muhkamat, ada yang mutasyabihat, ada yang bermakna hukum sudah baku. Contoh, kutiba alaikumus siang, diwajibkan atas kamu berpuasa. Ini nggak bisa ditafsirkan lagi. Artinya sakot kita terima seperti itu, nggak ada penafsirannya lagi. Puasa, tinggal teknis yang dilakukannya. Sholat, sholat zakat. Haji sama perintah haji. Wa'timul hajja wal umrata lillah. Nah, walillahi 'alan nas hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Ini ayat-ayat yang berkaitan yang sifatnya muhkamat. Sudah bermakna hukum, artinya baku. Tapi kalau ayat-ayat mutasyabihat, panduannya adalah ada asbabun nuzul. Sebagai panduan boleh kita mengambil kitab tafsir Ibnu Katsir boleh,
Itu di situ ada rinci cukup jelas ya, ada yang terjemahannya boleh kita terjemah. Kita lihat panduan ini sebab betulnya itu seperti apa. Kalau kita menafsirkan sendiri nggak boleh. Jangankan kita, Nabi kita Muhammad SAW ketika menafsirkan kalimat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, siapa yang menafsirkan pada saat itu? Malaikat Jibril. Malaikat Jibril memahami tentang Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq itu setelah ditafsirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka yang berhak mentafsirkan Quran hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Adapun ijma ulama, pendapat ulama itu ketika tidak menemukan dalil di Quran, di hadis mereka bersepakat menyimpulkan sebuah keputusan, oh inilah ya hukumnya. Kita nggak bisa menafsirkan ayat Al-Quran sesuai dengan pikiran kita. Para sahabat, para wali-wali Allah, mereka ada rujukan, ya, ada rujukannya. Itulah yang dijadikan sebagai panduan. Jadi boleh kita lihat dari terjemah, tapi kalau ayatnya yang sudah baku, udah jelas harus kita terima. Sholat, puasa misalkan kalau nggak bisa melihat bulan 29 hari digenapkan 30 hari, itu sudah dalil-dalil hukum yang sudah jelas. Gitu Pak ya. Nah, boleh kita ada panduannya. Ya, jadi di tafsir Ibnu Katsir boleh Bapak baca ayat ini gimana nih tafsirnya. Nah sekarang mah mudah lah. Ya, mudah untuk sekarang itu banyak panduan-panduan supaya kita bisa memahami ayat Al-Quran. Yang tidak boleh kita belajar sendiri, ngaji sendiri, nggak punya guru. Wah, saya mau udah di YouTube aja. Belajar di YouTube, boleh belajar di YouTube, tapi tetap kita harus punya guru. Kenapa? Nanti di yaumil akhir, yauman dan utulah unasih bima muhim. Ingat suatu hari mereka akan dipanggil dengan pemimpinnya, dengan yang membimbingnya. Itu di hadapan Allah. Untuk apa? Sebagai saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka pentingnya kita taklim, mau mingguan di sini silahkan, mau panggil ustadz juga silahkan. Tapi tetap kita punya filter, jangan mentang-mentang dari guru saya langsung saklek terima. Tidak, kaji lagi, simak lagi apa yang Pak Ustadz uraikan, lihat lagi di dalam Quran, di rumah buka lagi benar enggak sih, kaji lagi. Nah kalau sudah yakin langsung kita amalkan. Insya Allah yang tadi Pak Ustadz sampaikan itu ya istilahnya yang kira-kira mudah untuk dipahami, mudah untuk dimengerti, mudah untuk dipraktekkan ke dalam kehidupan sehari-hari. Itu menurut pemikiran Pak Ustadz. Itu Mas ya, silakan. Terima kasih Pak Yanto. Silakan yang lain Pak. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Pak? Oh ya. Ya. Karena saya bangsa Palestina ini kan lebih ekonomis. Terima kasih. Iya. Terima kasih. Memang di dalam Quran surat Al-Isra surat ke-17 boleh nanti pulang dibaca itu. Karakter orang-orang Yahudi, karakter Bani Israel memang diciptakan oleh Allah untuk berbuat kezaliman. Apakah Allah mau seperti itu? Itu tidak, itu pilihan mereka. Ya. Lihat deh, bagaimana di dalam ayat itu, ayat keempat, bagaimana karakter orang-orang Yahudi memberikan dijelaskan oleh Allah itu. Nanti bakal mereka itu akan berbuat kerusakan di muka bumi. Bahkan pernah diusir waktu zaman Nabi Muhammad. Nah, sampai Allah tutup dalam ayat 65 walaqad ayatnya itu dalam Quran surat Al-Baqarah
ayat yang ke-65. Sungguh kami jadikan kamu seperti kera. Artinya apa? Bukan orang Yahudinya dijadikan kera, tapi sifatnya. Walaqad alimtumul ladzina tadawunkum bisabti. Ya. Apa kita kata Allah? Sungguh kami jadikan kamu seperti kera. Sifatnya, kera gimana sih? Dikasih makan satu, pegang. Kemudian dilempar lagi, pegang tangan kiri. Kemudian dimasukkan ke dalam mulut, ke kaki kanan kiri, terus masuk aja. Ya. Karakter orang-orang Yahudi itu. Nah kemudian kita sudah berdoa, kan memang hadis Nabi benar seperti itu. Memang benar. Salah satu doa yang tidak ada batasan itu orang berpuasa, kemudian orang yang dijolimi. Kita berdoa terus, bahkan juga sering kunut nazilah agar diberikan kemenangan. Ini rahasia Allah. Nah di sisi lain pasti ada yang terbaik menurut pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lihat mereka yang mati dapat mati syahid, mereka yang selamat mendapatkan pahala kesabaran. Nah, walaupun dibantu itu orang-orang Palestina nggak habis-habiskan, terus ada mereka berjuang. Sebenarnya orang-orang yang takut. Dalam Quran surat 3 ya 111, kalau mereka perang itu bersembunyi di balik-balik batu, di balik-balik tank. Kalau benar-benar perang darat itu pasti kalah. Kenapa? Kalau orang beriman itu adalah istariman aumut syahidan, hidup mulia atau mati syahid. Walaupun mati nggak kalah, tetap menang. Perang Uhud pada saat itu banyak syuhada Uhud kaum muslimin yang meninggal. Nah, bukan berarti kalah, tapi bagi orang beriman itu hidup mulia, mati syahid. Ya, jangan langsung kita bahwa kita enggak dikabul. Yakin Allah mengabulkannya dalam bentuk yang lain. Terkabulnya doa itu kan pertama langsung dikabul, kemudian yang kedua waktunya agak lama, yang ketiga bentuknya lain. Barangkali ini doa kita ini dikabulkannya dalam bentuk yang lain. Allah memberikan kesempatan kepada mereka untuk berjuang menegakkan kalimat Allah. Ya Pak ya. Ya. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Cecep. Yang lainnya? Ya, Pak Widodo. Memang itu menurut saya itu sudah semua. Artinya kalau misalnya Allah ingin menciptakan semuanya baik, saya yakin itu bukan hal yang mustahil. Iya. Memang sengaja diciptakan supaya tadi ada orang yang unik. Artinya itu sebagai sarana beribadah. Iya. Ini ada ayatnya Pak ya. Surat 17 ayat 4. Wa qadawna ila bani Israil dan seterusnya. Dan kami tetapkan terhadap Bani Israel dalam kitab itu, kamu pasti berbuat kerusakan di muka bumi. Ini 2 kali. Dan pasti kamu akan menyombongkan diri dengan kesombongan yang besar. Nah, ini sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya ini memberikan kesempatan kepada mereka untuk memperjuangkan melawan orang-orang zalim. Betul? Karena dalam ayat yang lain, setiap nabi dan rasul pasti dihadapkan dengan musuh. Setiap orang beriman juga pasti dihadapkan dengan musuh-musuh. Orang hasud, orang munafik, orang kafir. Al-mu'minu khamsin baina sadaihi. Setiap mukmin akan dihadapkan dengan 5 musuh. Pertama orang mukmin dan hasud, kemudian orang munafik yang membenci, ketiga orang kafir yang memerangi darah orang-orang Yahudi. Kemudian al-hawa dan hawa nafsu cenderung mengikuti, yang terakhir asyaitan menyuruh, setan yang cenderung menyesatkan. Ya Pak, terima kasih Pak Widodo, Bapak-bapak. Mudah-mudahan ya tetap kita selalu berdoa kepada Allah, mudah-mudahan saudara-saudara kita yang berada di sana yang berjuang diberikan
kesabaran, diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Langsung kita berdoa saja. Pertama, mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan keberkahan kepada kita semua. Kita doakan juga kepada saudara kita, keluarga kita, kakek nenek kita, orang tua kita yang telah terlebih dahulu meninggalkan kita. Mudah-mudahan mereka diterima iman Islamnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga kepada yang sakit, keluarga kita mudah-mudahan cepat diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan pada keluarga yang mengurus orang sakit, mudah-mudahan mereka diberikan kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Khusus saudara kita yang memperjuangkan haknya di Palestina, di Irak, di Yaman, di Lebanon, mudah-mudahan mereka yang syahid diberikan pahala syahid, kemudian mereka yang selamat diberikan kesabaran dan ketabahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim ala habibina syafi'ina wa nabiyyina maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa sahabat rasulillah ajma'in. Amin. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan ni'matika wa mazida ya rabbana alhamdu kama yanbaghi li jalali karim wa sultan. Allahumma taqabbal minna salatan wa siyamana wa sujudana wa qudana ta'abudana wa tadarrana khasatan taksiran ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira ولجميع المسلمين والمؤمنين والمؤمنات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون. سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.